Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, teman-teman. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan. Nah, untuk melanjutkan materi kemarin, kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu adalah materi tentang lingkaran. Mungkin teman-teman sudah mempelajari apa itu lingkaran. Nah, jadi kita buka aja ya. Kita gunakan dulu, kita menggunakan buku. Nah, kita akan mempelajari tentang lingkaran. Nah, kompetensi dasar yang akan kita gunakan adalah kita mampu mendeskripsikan konsep persamaan lingkaran dan menganalisis sifat garis singgung lingkaran dengan menggunakan metode koordinat. Misalnya adalah mendeskripsikan konsep dan kurva lingkaran dengan titik pusat tertentu dan menurunkan persamaan umum lingkaran dengan metode koordinat. Nah, mungkin kita akan langsung saja ya, kita masuk ke materi. Jadi kalau kita memahami sebelumnya itu adalah lingkaran adalah sebuah garis yang tersusun atas titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik yang biasa disebut dengan titik pusat. Oke, kalau menurut di buku di sini adalah lingkaran adalah sebuah bangun datar yang sering digunakan sebagai alat bantu dalam menjelaskan ilmu pengetahuan lain maupun dalam berbagai penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Mungkin di sini dari teman-teman ada yang mau menjelaskan tentang lingkaran atau mungkin kita ulas dulu apa itu lingkaran, nanti kita akan diskusi bersama. Oke, di sini adalah masalah satu adalah Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meletus sekitar pukul 12 WIB hari Selasa tanggal 17 September tahun 2013. Material yang dikeluarkan lebih banyak dibanding letusan pertama 2 hari lalu. Akibat letusan ini banyak warga yang mengungsi. Pemerintah setempat pun memberikan peringatan agar masyarakat yang berada pada radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung harus segera mengungsi dan daerah tersebut harus bebas dari aktivitas dan dikosongkan untuk sementara. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah bantulah pemerintah Kabupaten Karo menentukan daerah mana saja masyarakat harus mengungsi. Nah, di sini kita menggunakan konsep lingkaran bahwa radius itu dianggap bahwa kita tidak memperhatikan arah angin ya. Jadi di sini dianggap bahwa daerah yang rawan terkena letusan itu adalah daerah sekitaran, baik itu ke arah utara, selatan, maupun timur. Nah, di sini kita menggunakan konsep lingkaran. Nah, pertama kali yang dilakukan adalah membuat radius atau jari-jari sepanjang 3 km dari pusatnya, yaitu puncak Gunung Sinabung. Setelah itu, tarilah cara melingkar dan terbentuklah sebuah lingkaran. Berdasarkan daerah lingkaran yang dibuat tersebut, ternyata terdapat beberapa desa yang penduduknya harus mengungsi karena berada pada daerah radius 3 km, yaitu desa Simacem, Bekera, Singaranggarang, dan Kota Tanggul di Kecamatan Namanteran, serta desa Sukamariah di Kecamatan Payung. Nah, untuk definisi 9.1 adalah lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, ini sama persis dengan apa yang tadi saya paparkan di awal tadi. Nah, untuk yang masalah 9.2 adalah misalkan gambar tadi di tentang letusan Gunung Sinabung tadi, kita implementasikan dalam bentuk lingkaran dan juga grafik. Nah, di sini, misalkan gambar 9 pada masalah 9.1 dimindahkan ke bidang koordinat Kartesius dan Gunung Sinabung berpusat di 0,0 dan berjari-jari R sama dengan 3. Nah, misalkan salah satu desa yaitu Singgarang-garang berada pada titik S, X, Y pada lingkaran tersebut, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya yaitu adalah jarak titik S
X, Y ke titik P 0,0 dapat ditentukan dengan rumus kita bisa menggunakan rumus segitiga ya, itu atau rumus Pythagoras. PS atau jarak antara P ke S yaitu adalah akar pangkat 2 dalam kurung X dikurangi 0 tutup kurung pangkat 2 plus Y min 0 tutup kurung pangkat 2. Diketahui bahwa jari-jari adalah R dan PS sama dengan R, maka R sama dengan X min 0 pangkat 2 plus Y min 0 pangkat 2 sedemikian sehingga adalah akar pangkat 2 X min 0 pangkat 2 plus Y min 0 pangkat 2 sama dengan R. Nah, kuadratkan kedua sehingga diperoleh X min 0 kuadrat plus Y min 0 kuadrat sama dengan N kuadrat. Sedemikian sehingga X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, tadi diketahui bahwa R sama dengan 3, maka diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Atau persamaan lingkarnya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Ya. Berdasarkan sifat 9.1, persamaan lingkaran yang berpusat di P 0,0 dan memiliki jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau dengan kata lain, jika L adalah himpunan titik-titik yang berjarak R terhadap titik P 0,0, maka L adalah X, Y sedemikian sehingga X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kalau kita mau masukkan sebuah angka, semisal X-nya berapa, nah misalnya 1 ya, jadi kita memilih X itu berada di titik 1, maka X1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Jadi untuk nilai dari Y kuadrat itu sendiri adalah 8 atau Y sama dengan akar 8 atau 2 akar 2 seperti itu. Nah, langsung saja ya kita ke contoh 9.1. Nah, di sini ada sebuah soal itu tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 0,0 dengan jari-jari sebagai berikut. A3, B4, C5, dan D6. Nah, langsung saja kita bahas. Untuk alternatif penyelesaiannya adalah kita bisa menggunakan cara yang seperti cara tadi dengan cara atau langsung saja. Karena ini di titik P 0,0 maka rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi di sini untuk A adalah karena diketahui sebuah jari-jarinya 3, maka untuk persamaan lingkarnya adalah langsung saja kita masukkan adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Sehingga persamaan lingkarnya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Atau X kuadrat plus Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, mungkin di sini kita dapat teman-teman baca sendiri untuk alternatif penyelesaian di B, C, dan D. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah 9.3 adalah misalkan gambar pada masalah 1 dipindahkan ke bidang koordinat kartesius dan gunung Sinabung berpusat di P, A, B dan jari-jarinya R sama dengan 3. Nah, jadi kalau tadi itu kan P itu berpusat di 0,0. Nah, di sini untuk pusatnya kita harus menjadi A, B. Nah, misalkan salah satu desa yaitu sekarang berada di titik SX, Y, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, untuk rumusnya sebenarnya sama, yaitu adalah jarak titik X, Y atau titik desa terus kita kurangkan dengan nilai titik pusat. Nah, di sini untuk alternatif penyelesaiannya adalah jarak titik S, X, Y ke titik pusat A, B adalah jarak antara P ke S, adalah itu bilangan mutlak ya, karena itu merupakan jarak, maka akar pangkat 2 X min A kuadrat plus Y min B kuadrat.
Nah, langsung saja adalah tadi diketahui bahwa jari-jarinya adalah R dan PS sama dengan R, maka R itu sama dengan akar pangkat 2 X min A kuadrat plus Y min B kuadrat, sedemikian sehingga adalah akar pangkat 2 X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R. Nah, untuk keduanya dikuadratkan kedua ruas, maka diperoleh X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berdasarkan informasi diketahui bahwa R sama dengan 3, maka diperoleh X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Atau untuk persamaan lingkarannya menjadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan 9. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung untuk hal yang ingin ditanyakan, langsung bisa chat melalui link komentar, nanti kita bahas bersama-sama. Atau mungkin ada teman yang lain yang bisa menjelaskan, dipersilakan. Nah, untuk yang ini tadi, maka diperoleh sifat 9.2, maka persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B dan memiliki jari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau dengan kata lain, jika L adalah himpunan titik-titik yang berjarak R terhadap titik P atau titik pusat A, B, maka L, X, Y sedemikian sehingga X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini ada contoh 9.2 adalah tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,2 dan berjari-jari R kuadrat. Nah, berdasarkan sifat tadi, maka kita langsung saja masuk untuk mensubstitusi di titik pusatnya tadi. Kan A dan B itu adalah sebuah titik pusat. Maka alternatif penjelasannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi untuk nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 2, serta C atau jari-jari tadi sama dengan 2, maka X min 2 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, dan diperoleh X min 2 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi, persamaan lingkaran yang berpusat di 2,2 dan berjari-jari R sama dengan 2 adalah X min 2 kuadrat dan Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, sampai di sini teman-teman paham tentang bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berpusat di A, B. Nah, di sini ada contoh lagi di contoh 9.3 adalah tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran berikut. Nah, untuk soal A adalah X min 2 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, tadi itu berdasarkan sifat 9.2 kan dapat kita simpulkan bahwa X min 2, 2 di sini itu kita anggap sebagai A, dan Y plus 2. Nah, 2 di sini juga kita anggap sebagai B. Serta sama dengan A, 4. Nah, 4 itu adalah R kuadrat, bukan jari-jari. Untuk mencari jari-jarinya nanti kita selesaikan dulu. Kita lihat di alternatif penyelesaiannya. X min 2 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 4. X min 2 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 4 tadi. Karena bentuknya kuadrat, R itu kuadrat, maka 4 itu sebagaimana bisa kita bentuk kuadratkan, yaitu adalah 2 pangkat 2. Dapat kita ketahui bahwa nilai A sama dengan 2, B sama dengan min 2, dan R sama dengan 2. Nah, untuk lingkaran tersebut berpusat di titik 2, min 2 dan berjari-jari 2. Nah, untuk contoh selanjutnya dapat teman-teman baca sendiri. Mungkin ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Untuk yang kedua adalah bentuk umum persamaan lingkaran.
Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang konsep persamaan lingkaran, yaitu adalah lingkaran berpusat di P 0,0 dan berjari-jari R. Persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Serta B, lingkaran yang berpusat di P A, B dan berjari-jari R, persamaannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R. Jika diperhatikan kedua bentuk persamaan lingkaran tersebut, maka dapat langsung diketahui titik pusat lingkaran dan panjang jari-jarinya. Persamaan tersebut dinamakan bentuk baku persamaan lingkaran. Mungkin untuk materi pada hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti kalau ada permasalahan dapat kita bahas diskusinya. Nanti kita teman-teman coba kerjakan soal-soal yang ada dulu. Nanti yang tidak bisa kita bahas bersama-sama. Dan nanti kalau ada teman yang bisa menjelaskan akan dapat poin yang lebih. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kondisi. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.